Oke baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faisal Saputra, NIM 120130008. Mata kuliah yaitu Cultural Studies yang diampu oleh Bapak Dr. Samsul Hidayat MA. Langsung saja, di sini saya akan memenuhi tugas kuliah, di mana tema tugas kuliah ini relativisme, pluralisme, dan pergulatan budaya oleh Armada Rianto. Langsung saja, relativisme ini pertama kali muncul dari filosof sofis Protagoras 490 sampai 420 BC, di mana 500 tahun sebelum Masehi. Kata relativisme ini diambil dari bahasa Latin, yaitu relativitas, yang artinya menunjuk ke, di mana setiap pengetahuan menurut paham relativisme itu sendiri selalu memiliki rujukan atau referensi. Dengan demikian, setiap pengetahuan memiliki logika dan ranah kebenarannya sendiri tergantung kepada rujukannya. Relativisme ini meniadakan kebenaran universal jika tidak ada pengetahuan yang salah, karena setiap pengetahuan memiliki rujukannya sendiri. Maka juga tidak ada pengetahuan yang benar secara universal. Jika tidak ada pengetahuan yang benar secara universal, maka tidak perlu ada pendidikan, tidak perlu ada sekolah, tidak perlu ada seminar, dan tidak perlu ada pembelajaran. Tidak perlu adanya diskusi, tidak perlu adanya komunikasi, karena semuanya besar belaka. Inilah konsekuensi paling telak dari relativisme Protagorasian. Kita ketahui bahwa dalam kehidupan sehari-hari, komunikasi berarti aktivitas mengkomunikasikan kebenaran, di mana kebenaran memiliki karakter komunikatif, formatif, dan promotif. Kebenaran itu komunikatif, itu sebabnya kita selalu haus dan rindu akan kebenaran. Dan kebenaran itu formatif, sebab kebenaran itu menampilkan diri, tidak menyembunyikan diri. Kebenaran itu promotif, karena itu kebenaran tidak bisa dibuntu, tidak bisa dicegah. Kebenaran itu malahan memikat atau memukau, menarik kita untuk memeluknya. Relativisme itu sendiri memiliki 3 bagian. Yang pertama yaitu relativisme etika, di mana relativisme ini paling terkenal dalam ranah etika. Relativisme etis berarti segala apa yang kita maksudkan, nilai baik selalu memiliki rujukan. Baik itu relatif, berkaitan dengan referensi dan relasinya dengan sudut pandang konteksnya. Relativisme etis ini memiliki banyak sebutan dan nama, seperti etika kontekstual, etika utilitarian, dan sejenisnya. Etika kontekstual ini berarti nilai-nilai baik buruk dipondasikan pada rujukan konteksnya. Dalam konteks keluarga berencana karena suatu problem ledakan penduduk yang hebat, seakan-akan aborsi dipandang sebagai sebuah puncak. Sedangkan etika utilitarian ini merujuk kepada statement Machiavelli bahwa apabila seseorang pengusaha perlu melakukan sebuah tindakan keburukan untuk kebaikan yang lebih besar, hendaknya tidak perlu merasa bersalah.
Konteks pemikiran Machiavelli ini adalah sebuah tujuan yang baik dapat diraih dengan cara apapun, termasuk dengan cara-cara buruk. Yang kedua yaitu relativisme dan krisis nilai, di mana seringkali disimpulkan bahwa dewasa ini relativisme telah menyebabkan krisis nilai. Apa sih yang sesungguhnya yang terjadi dalam krisis nilai ini? Krisis nilai kerap kali diartikan dengan merosotnya nilai-nilai moral kehidupan. Sebenarnya apa arti nilai moral mengalami kemerosotan? Fenomena tindakan korupsi dipandang wajar, kekerasan terhadap manusia main hakim sendiri, pemerkosaan, pemukulan atau guru terhadap anak didik, juga anak didik terhadap gurunya, perampokan, pembacokan, dan teror merebak di mana-mana. Tambah lagi praktek aborsi legal di mana-mana menjadi tindakan pembunuhan. Serentak seakan-akan menjadi jalan wajar untuk memecahkan masalah kehamilan yang tidak dikehendaki. Di dalam fenomena ini yang terjadi sebenarnya bukan nilai-nilai mengalami proses relatifnya, melainkan kekayaan kehidupan manusia itu sendiri langsung tidak mendapat penghormatan yang secukupnya. Manusia mengalami proses padangkalan dalam menghayati kehidupannya, kehidupan sesamanya, dan kehidupan bersamanya dengan orang lain. Krisis nilai dengan demikian tidak sama sekedar sebagai satu krisis konsep atau gagasan atau ide mengenai kebaikan. Krisis nilai ini adalah krisis kehidupan dalam arti etis dan moral secara mendalam, real dan konkret. Krisis nilai dalam artian filosofis terjadi sejak Nietzsche karena dia memproklamasikan kematian Allah. Kematian Allah berarti lenyapnya segala pendasaran moral dan etika nilai. Yang terakhir yaitu tentang relativisme dalam teologi, di mana dalam relativisme dalam teologi ini menambah pula wilayah teologi. Relativisme teologis kelap bergandengan dengan indiferentisme. Indiferentisme itu sendiri adalah sikap acuh tak acuh terhadap kebenaran. Indiferentisme mengalir dalam pola-pola hidup beriman yang tidak terarah. Segala yang merupakan imperatif hidup iman dipandang tidak penting. Para penganutnya paham relativisme dalam teologi memandang bahwa eksklusivisme adalah sumber dari kekerasan bertajuk agama. Dari pengalaman pertemuan dengan agama-agama dan budaya lain di masa lampau, sikap agama Kristen mula-mula tercetus dalam sikap eksklusif. Agama-agama lain dipandang mengancam keberadaan agama Kristen. Aneka pandangan dan ajaran yang mengalir dari tradisi religius agama lain atau ajaran lain dianggap mengacu dan membahayakan keautentikan iman Kristen. Dari sebab itu, gereja pertama-tama cenderung mengambil sikap mengalahkan, menundukkan agama-agama lain dan membela kebenarannya sendiri. Poin yang kedua yaitu tentang pluralisme, di mana dalam pluralisme kerap juga dicakup fenomena multikultural yang menjadi emblem peradaban hidup manusia dewasa ini. Di belahan dunia Eropa, Amerika,
dan Australia, kehadiran para imigran menandai perubahan tidak hanya komposisi jenis manusia, melainkan juga meracik tampilannya keanekaragaman budaya yang untuk selanjutnya juga nilai-nilai. Di Indonesia sendiri, multikulturalisme hampir selalu menjadi ketegangan seputar perkara-perkara sensitif suku dan ras dan agama. Yang pasti multikulturalisme menciptakan ruang-ruang nilai baru yang menjadi pergaulan manusia di zaman sekarang ini. Pluralisme merupakan produk filsafat postmodern yang mempromosikan equality. Kesederajatan nampak paling jelas dalam perkumpulan di wilayah politik. Jika dahulu politik identik dengan urusan maskulin yang dipromosikan oleh filsafat Aristoteles dan Hegelian, kini politik juga mengedepankan feminitas. Perempuan bukan manusia yang lemah seperti yang dikira, melainkan manusia yang memiliki potensi sama hebatnya dengan laki-laki. Dahulu kala simbol kepahlawanan terlalu maskulinistik atau palus. Derrida, Simone. Poin yang terakhir yaitu tentang pergulatan budaya. Kita ketahui budaya itu sendiri berasal dari bahasa Latin yaitu kultural atau dalam bahasa Inggris kultur, memiliki akar kata klore yang arti mengolah dalam makna seperti mengelola tanah. Akar kata bahasa Latin ini membantu kita untuk memiliki gambaran bahwa budaya memang merupakan sebuah aktivitas atau mengelola kehidupan. Dalam makna ini, benarlah bahwa padi jagung adalah hasil-hasil kreativitas manusia dalam mengelola tanah. Dan cara kita mengelola tanah yang ada pada tahapan berikutnya menjadi kondisi kehidupan sehari-hari. Kita sebut sebagai budaya dari sini. Budaya lantas mendapatkan kristalisasi makna sebagai cara hidup sehari-hari, cara berpikir, cara mengelola kebersamaan, cara makan, dan seterusnya. Pada antropologis, budaya lantas diukir dalam artefak-artefak hasil seni, sastra, kerajinan tangan, pengelolaan sawah, sistem kekeluargaan, sistem kekerabatan, sistem kekuasaan, sistem hak waris, sistem memberi nama, sistem perhitungan waktu, sistem imigrasi, sistem komunikasi, bahasa, etika, unggah-unggah, dan lain sebagainya. Budaya tidak pernah tiba-tiba jadi budaya, adalah cetusan dari kecerdasan akal budi masyarakat, seperti contohnya wayang. Misalnya jelas merupakan produk dari kecerdasan manusia. Sebagai sebuah produk budaya, wayang memiliki sejarah yang luar biasa panjangnya. Wayang menjadi cermin kehidupan bagi masyarakat yang mempercayainya. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.